saya lihat medsos, aku benar-benar geram, marah sama kamu. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa yang dialami oleh Juvita bukan penyiksaan? Kepalanya penuh luka, penuh belatung, infeksi. Itu bukan penyiksaan. Bibirnya disayat. Itu bukan penyiksaan. Komnas Perempuan, entah siapa namamu. Kalau bibirmu disayat, itu penyiksaan atau apa? Disayat-sayat. Kalau habis disayat, kepala kamu dikebukin pakai helm, luka, dikunci, apa itu bukan penyiksaan? Padahal kan tugasmu untuk melindungi perempuan. Kamu dibayar dari pajak yang kita bayar. Perutmu itu diisi oleh makanan yang dibeli dari gaji, yang dibeli dari pajak yang kita bayar. Bulan ini saya berapa miliar saya bayar pajak PPN, dan itu akan dipakai oleh negara antara lain membayar gajimu untuk mengisi perutmu. Halo DPR, mohon segera ini pejabat segera dipanggil hari Senin. Halo Bapak Presiden, ini Komnas Perempuan dipecat, sangat tidak pantas. Padahal tugas dia kan melindungi perempuan. Benar-benar, masa bukan penyiksaan? Bibirnya disayat, digunting, kepalanya penuh luka, penuh belatung, penuh infeksi, dikunci berhari-hari, berbulan-bulan. Benar-benar kalau saya ketemu kamu, gua nggak tahu gua ngapain nih. Gua marah benar sama kamu, marah benar ya. Saya banyak lihat medsos walaupun saya jauh ada di Singapura sekarang ini ya. Benar-benar Bapak Presiden Presiden Prabowo pecat ini orang. Pecat ini orang. Biar tidak jadi salah mohon Pak Presiden. Ketua Komnas Perempuan yang bernama Bu Sondang. Jadi Sondang sekarang sedang menjadi perbincangan hangat warga netizen kita dikarenakan dia menyatakan kasus yang dialami oleh Juvita Tri Rezeki bukan termasuk kasus penyiksaan. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan yang kita lihat selama ini. Kita sebagai warga yang awam saja sudah melihat jelas bahwa itu adalah suatu kasus yang melanggar HAM. Bahkan ini Ibu Sondang, ketua HAM saja, ketua komisi yang melindungi perempuan, kok dia malah tega menyatakan ini bukan kategori ya, bukan kategori penyiksaan kalau menurut Sondang. Akhirnya banyak yang akan bicara, baik itu dari ketua wartawan se-Indonesia maupun dari Bapak Hotman Paris, seorang pengacara terkenal yang sedang berada di Singapura sekarang. Pak Hotman Paris mengklarifikasi langsung, menyatakan dia sangat geram terhadap seorang yang melindungi aturan itu, kewajiban Sondang lah melindungi para perempuan. Bahkan Pak Hotman Paris menyinggung dia mendapatkan gaji dari kita semua, dari kita yang membayar pajak untuk menggaji seorang yang bernama Sondang. Sondang ini adalah seorang ketua perlindungan perempuan dan anak. Bahkan dia sendiri kenapa tidak menyatakan kategorinya bukan termasuk suatu yang berat. Menurut dia ini bukan. Jadi Hotman Paris menyatakan bagaimana seandainya yang diderita oleh Juvita diderita juga oleh Sondang, yaitu kepalanya yang belatungan, kita lihat sendiri hidung bengkok, bibir sumbing, matanya hilang ya. Jadi ini bahkan kakinya lumpuh tak berjalan. Jadi menurutnya karena dia ini hanya menggunakan ilmu teori, ilmu di atas meja yang digunakannya, bukan mata hatinya, bukan menggunakan ilmu untuk suatu membantu rakyat ya. Nah, baru kali ini dia dicerca orang. Selama ini memang dia adalah perlindungan wanita, perlindungan perempuan. Menyatakan sudah berbagai orang dibantunya, dilindungi. Nah, mengapa kasus Juvita ini malah dinyatakan bukan termasuk kategori suatu penyiksaan? Ini yang sangat disayangkan. Bahkan Hotman Paris saja sampai geram. Menurutnya Hotman Paris berkata, kita menggaji dia itu digaji dari gaji kita. Kita orang yang membayar pajak ini. Kalau menurut Hotman Paris, saking dianya udah marah besar.
Saya meminta kepada DPR menurut Hotman Paris. Ini perkataan Pak Hotman Paris dari Singapura. Dia menyatakan, saya meminta kepada DPR hari Senin nanti panggil ini orang. Panggil ini ketua ini. Untuk apa dia menjadi ketua Komnas kalau dia tidak memberikan suatu perlindungan terhadap perempuan? Mau diapakan lagi? Perempuan sudah jelas-jelas seperti Yupita ini. Sudah kita lihat semua yang dia derita. Kenapa malah belum dikategorikan sebagai yang dikatakannya tadi? Jadi yang mau dilindunginya yang bagaimana? Menunggu dia sudah di alam kubur, menunggu si korban masuk dalam tanah dulu baru dipertahankan. Nah ini gimana ini? Jangan cuma dalam teori saja, lihat kenyataannya, lihat faktanya ya Bu ya. Kami sebagai orang awam aja ini sudah dikatakan kategori yang sangat berat. Jadi kalau menurut Ibu Sondang tidak bisa dikatakan sebagai kategori tersebut, bagaimana ini hukum kita? Bagaimana perlindungan terhadap perempuan? Kalau sudah jelas-jelas dia sudah mengalami hal sedemikian, malah belum dikatakan sebagai kategori yang memenuhi syarat untuk dilindungi, untuk belum dikatakan sebagai penyiksaan menurut daripada PBB. Ini bagaimana ini? Sudah terserahlah, kita sekarang ingin melihat kenyataan yang jelas. Yang pastinya Bapak Presiden Prabowo pun sudah menyatakan tolong bantu segera si Yupita ini. Karena kasus Yupita sangat menderita. Dan juga Bapak dari Gubernur Jawa Barat sendiri sudah memberikan uang 250 juta serta pengobatan gratis. Dari Jawa Barat sudah mengakui bahwa ini adalah suatu penderitaan yang berlangsung lama selama 3 tahun disekap. Ini malah ibu yang seharusnya melindungi perempuan ya, malah menyatakan demikian. Kita nanti dengar klarifikasi terbarunya. Yang pastinya ini dia menyatakan di Antara ya, di media Antara dia menyatakan bahwa itu belum. Permaisuri bertingkah, yalah. Dari Komnas Perempuan berkata, Taufik aniaya pacar itu belum bisa dikategorikan penyiksaan. Jadi nek wis nyawone ilang kuwi baru penyiksaan, guys, ya. Jadi ibu ini belum pernah merasakan penyiksaan, bahkan sampai matanya buta sekaligus 2, terus giginya protol, bibirnya sampai cuil, itu bukan penyiksaan. Sampai kepala keluar belatung itu juga bukan penyiksaan. Itu bukti tanda cinta. Yo, aku ndek menteri perempuan kayak gini jan suka tenan plenger aku selesai hidup ning kono iki. Gak suka. Komnas Perempuan yang dimana seharusnya melindungi korban pelecehan masalah penyekapannya malah menolak kebiri pelaku pelecehan 50 santri alias 50 cewek. Dengan alasan apa? Alasannya apa? Iya, betul saja, HAM, hak asasi manusia. Gue jujur bingung sih. Komnas Perempuan yang dimana seharusnya melindungi perempuan dan menghukum para pelaku pelecehan, malah melindungi pelaku dengan alasan hak asasi manusia. Apakah Komnas Perempuan melindungi hak asasi manusia pada korban? Ya paling mereka cuma kasih penyuluhan, bimbingan psikologis, udah itu doang. Pelaku ya udah tinggal di penjara aja udah, enak, nggak ada hukuman yang setimpal. Adil gak sih? ada yang udah lihat kenyataan dari Komnas Perempuan yang ini terkait masalah pelecehan yang dilakukan oleh seorang kiai? Gue kayak pas baca beritanya gue cross check lagi kan di Google, kayak ada nggak sih sebenarnya pernyataan ini, dan ada. Gue kayak ini Komnas Perempuan yang bener-bener aja deh. Ini kan pelaku melanggar HAM nih. Nih para wanita-wanita, adik-adik ini dilecehkan. Terus Anda berlindung di balik kata HAM agar orang tersebut tidak dikebiri. Kayak di mana cara berpikirnya? Gue aja yang punya adik cewek kayak was-was gitu ya. Gimana kalau ternyata adik gue yang digituin? Gimana perasaan gue gitu kayak. Ini Anda seorang perempuan, Komnas Perempuan, lebih membela, bukan membela sih sebenarnya, tapi kayak ini kan hukuman yang pantas untuk pelaku, tapi Anda menganulir ini agar si pelaku mendapat hukuman yang lebih ringan. Kayak gimana? Bagaimana dengan kondisi korban, trauma korban, rasa sakit korban yang dilecehkan? Apakah setimpal hanya dengan direhab?
Dan apakah yakin setelah direhab orang itu tidak kembali melakukan hal-hal kejahatan tersebut? Komnas Perempuan tolak kiai pencabul 50 santriwati di Kebiri. Hukuman harus bermartabat. Waduh. Jadi ya men, ada yang masih inget sama kasus Bapak Kiai Ashari dari Ndolokusumo Pati men. Ini diduga mencabuli 50 santriwati di pondok pesantrennya. Waduh. Dan tanggapan dari Komnas Perempuan ini ya, ini menolak bahwa Kiai Ashari ini ditetapkan diberikan hukuman kebiri men. Waduh. PG. Kalau menurut lu gimana men? Tentang tanggapan dari Komnas Perempuan yang menolak Kiai Ashari diduga pelaku pencabulan 50 santriwati ini dihukum kebiri. Tulis tanggapan lu di komentar ya. Ya elah, baru juga seneng ditangkap. Kok kayak gitu Bu ngomongnya? Mudah-mudahan ini berita hoax ya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini berita hoax. Sangat disayangkan sekali seorang Komnas Perempuan nih. Komnas Perempuan ketuanya Ibu Maria Ulfa nih teman-teman sekalian. Ibu Maria, tolonglah Bu, pengertian sedikit Bu. Gak ada tuh namanya hukum yang bermartabat Bu. Kenapa orang itu dihukum ya? Karena memang dia sudah tidak memiliki martabat gitu loh Bu. Kenapa orang dihukum? Kenapa orang dipenjara? Gitu ya, karena memang dia sudah nggak punya harkat, derajat dan martabat, karena dia sudah melakukan kesalahan Bu. 50 orang santriwati loh Bu, 50 orang santriwati. Bayangin ibu punya anak perempuan misalnya, atau ibu punya cucu perempuan, cucunya ibu digituin, gimana Bu rasanya Bu? Emang ibu ini gimana rasanya Bu? Gimana rasanya kalau ibu cucunya dicabut kayak gitu? Gimana? Terima ibu? Terima? Terus terang saya punya anak perempuan juga Bu, sakit hati juga itu kalau dengar kayak gitu. Misalnya anak saya digitukan ya, nggak usah ke penjara Bu, saya sendiri langsung cari orangnya, saya foto tuanya Bu, nggak peduli udah saya itu masuk penjara, saya sendiri masuk penjara apa enggak gitu loh Bu. Ya tolonglah Bu, ini Bu, coba belajar dari Cina Bu. Di Cina itu ada beritanya Bu, seorang guru ya mencabuli siswanya Bu. Itu nih beritanya nih, baca baik-baik Bu, apa perlu saya berikan sumbernya biar Ibu baca. Itu dihukum mati Bu, gitu loh. Ini kok ada-ada. Kalau menurut saya itu dihukum berat. Ya, 20-25 tahun lah itu dihukum penjaranya. Dendanya yang banyak itu dendanya. Kalau nggak ada dendanya disubsidiar. Nih jaksa nih nanti tuntut itu si Ashari itu yang tuntut nanti yang banyak nuntutnya. Ya biar sama kayak kalian nuntut Nadiem Makarim itu loh. Kayak nuntut Nadiem Makarim itu loh, 18 tahun plus 9 subsidiar 5, sekian triliun, denda 1 miliar. Tuh, biar sama kayak gitu coba. Ini jelas-jelas merusak masa depan anak. Kalau misalnya masih memikirkan martabat, derajat, harkat seseorang dalam hukuman, itu kayak gimana mau ngasih hukuman jera? Nanti yang ada malah bermunculan kembali karena nggak ada sifat hukuman yang membuat jera Bu, gitu loh Bu. Hati-hatilah Bu dalam bernarasi itu Bu ya. Ya, lihat ya, Ibu kan sudah sepuh ya, Ibu sudah sepuh, otomatis pola pikirnya itu sudah bagus gitu loh Bu. Pola pikirnya sudah bijak gitu ya. Berpikirlah, oh ini kalau misalnya ini terjadi sama anak cucu saya gimana ya perasaan saya. Ini 50 orang Ibu, bukan 1 atau 2. Meskipun 1 kalau misalnya di bawah umur gimana juga gitu loh Bu. Meskipun itu 1 tapi perempuan misalnya di gini kekerasan seksual. Bu, Ibu itu Komnas Perempuan. Masa nggak sadar? Males saya Bu. Perempuan-perempuan, hati-hatilah kepada pasangan kalian. Wow, kasihan banget itu yang di Bandung sampai begitu, matanya buta, bibirnya dipotong. Kasihan banget, sekarang lagi pencarian tuh DPO orang itu. Jadi kalian perempuan harus hati-hati sama laki-laki yang bener-bener toksik. Lihat latar belakangnya teman-teman, kasihan banget. Ini Komnas Wanita dan Anak-anak harus bergerak cepat. Kepolisian dan semua masyarakat, jangan sampai orang begitu kabur. Itu pun harus dengan hukuman yang setimpal.